Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mutiara Podcast Ramadan. Semoga sahabat Mutiara dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Amin. Yang pertama kami sampaikan segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, dan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di podcast Mutiara Ramadan 1446 Hijriah. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW dan selalu istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Amin. Bersama saya Aska Firdan Maulana dari kelas 10 AKL. Dan saya Rizka Fatul Maulida dari 10 TCKT 1. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, terdapat malam yang luar biasa istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Malam ini dijelaskan dalam Al-Quran sebagai malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Keistimewaan ini menunjukkan betapa bernilainya Lailatul Qadar bagi umat Islam. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, menggapai Lailatul Qadar ala Rasulullah, yang akan disampaikan oleh Bapak Efik Yusrul Huda, MPT. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Sahabat Mutiara yang berbahagia, di kesempatan kali ini puji syukur tak henti-hentinya selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kenikmatan, kesehatan, dan kekuatan selalu dapat berjumpa di bulan Ramadan kali ini dan bersapa dengan sahabat-sahabat Mutiara dalam momentum kali ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Sahabat Mutiara yang berbahagia, yang dirahmati Allah, berbicara mengenai bulan Ramadan, seringkali kita sebutkan atau disebutkan bahwa bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, karena di sini kita pahami bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang mana memberikan pendidikan rohani, pendidikan keagamaan bagi umat Islam, sebagaimana bulan yang di dalamnya itu umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa utamanya. Sebagaimana dalam keterangan hadis bahwasanya di bulan Ramadan barang siapa melaksanakan puasa dan mengharapkan iman serta ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang menjadi poin penting dalam bulan Ramadan. Kemudian di sisi lain, keutamaan dari bulan Ramadan tidak hanya pada kewajiban berpuasa, yang mana tadi disampaikan oleh Mas Aska sama Mbak Hilda ya. Jadi di dalam bulan Ramadan di sini terdapat keutamaan di mana Allah itu menurunkan malam yang mana di dalamnya itu menjadi sebuah kemuliaan, atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan, atau yang seringkali kita sebutkan dengan istilah yaitu
Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 2 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Allah menurunkan malam kemuliaan, dan malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kata 1000 bulan di sini merupakan kias atau perumpamaan atau perbandingan bahwasanya yang menunjukkan keagungan malam tersebut, yakni kalau kita hitung bahwasanya kalau kita hitung per tahun 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun. Sehingga sekiranya seseorang tidak diberikan umur yang panjang, kalau kita pahami kalau umatnya Nabi itu kematiannya di umur berapa? 63 kan ya? Yeah. Aska sama itu ya? Ya, 63 tahun. Sehingga sekiranya kalau umur belum sampai di 80 tahun sudah wafat atau sudah meninggal, maka cukuplah baginya untuk mendapatkan anugerah malam tersebut, yang mana di situ untuk menutupi kekurangan amal ibadahnya dan segala kekurangan yang dilakukan ketika dalam kehidupan. Nah, pertanyaannya, kapan itu datangnya malam atau datangnya Lailatul Qadar, malam kemuliaan? Bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyebutkan tanggal yang pasti. Jadi perlu dipahami bahwa malam kemuliaan yang ada di sini itu tidak disebutkan dengan pasti. Rasulullah pun juga tidak bisa memastikan datangnya di malam Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril akhiri min Ramadan, yang mana kita sebagai umat Nabi Muhammad diperintahkan carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 hari terakhir Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dari hadis ini kita dianjurkan untuk bisa lebih giat kembali dalam beribadah, terutama di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Jadi 1 bulan itu ada 30 hari, kurang lebih 29-30 hari dalam berpuasa atau di bulan Ramadan. Nah, kita ambil di 10 hari terakhir, berarti mulai di tanggal 20 seterusnya. Nah, di sini keterangannya yaitu ganjil. Ganjil berarti di tanggal yang ganjil berarti mulai tanggal 21, kemudian 23, 25 dan seterusnya sampai di malam, sampai Lebaran, sebelum Lebaran yang pasti. Nah, di sini di malam ganjil itu kita pahami apa yang harus kita lakukan dalam menjemput di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Bahwa tadi kita pahami bahwa tidak dijelaskan atau diketahui pasti malam yang mana, di tanggal berapa yang benar-benar di situ dikatakan malam yang mulia atau Lailatul Qadar. Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, bersabda dalam hadisnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru syaddami zara wa ahya lailahu wa aiqadha ahlah. Artinya di sini ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malamnya dengan ibadah, dan membangun keluarganya untuk beribadah bersama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sini kita juga pahami, kita bisa belajar bahwa untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar
kita harus meningkatkan ibadah di 10 malam hari terakhir. Rasulullah tidak hanya beribadah sendiri, tetapi membangunkan keluarganya agar bersama-sama mendapatkan keberkahan. Jadi keluarga, kemudian untuk para pengikutnya atau umat-umatnya. Jadi Rasulullah itu menggapai kemuliaan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kita pahami ya, bahwa manusia itu terkadang maunya menang sendiri, akan tetapi kalau sifat Rasulullah itu selalu untuk menyampaikan kepada umatnya, mengajak umatnya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Tadi disampaikan dari Mas Aska sama Mbak Hilda, bahwa bagaimana kita melakukan menjemput Lailatul Qadar ala Rasulullah atau yang dilakukan Rasulullah. Beberapa amalan yang pasti yang bisa kita lakukan. Yang pertama pastinya adalah memperbanyak sholat malam. Sholat malam, qiyamul lail, yang mana kita lakukan di setiap bulan Ramadan, yaitu sholat apa? Tarawih. Sholat tarawih. Nah, itu yang utamanya. Sholat tarawih di bulan Ramadan. Kemudian sholat tahajud itu kalau dalam hal kebiasaan kita dalam kehidupannya. Kalau di bulan Ramadan, qiyamul lail, yaitu sholat malam, ya dinamakan sholat tarawih. Kemudian yang kedua, memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Syahrul Ramadhana unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana turunnya Al-Quran. Maka di sini kita harus memuliakan yang lebih untuk Al-Quran. Maka kita baca atau kita pahami bahwa setelah sholat tarawih biasanya kalau kita di masjid musola dinamakan tadarus atau memahami, belajar, membaca Al-Quran. Nah, ini yang harus kita lakukan yang lebih giat kembali di bulan Ramadan. Berarti harus di bulan Ramadan, bukan seperti itu. Kita setiap hari juga diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi kita di bulan Ramadan harus bisa lebih memuliakan kembali. Berarti apa artinya? Lebih giat untuk membaca. Yang ketiga yaitu berzikir dan beristighfar. Itu pasti, karena manusia itu sejatinya memiliki salah dan dosa. Maka kita harus selalu mengingat Allah untuk terhindar dari kesalahan, dan beristighfar untuk memohon ampunan segala kehilafan atau segala dosa yang telah kita lakukan. Keempat yaitu memperbanyak doa. Doa yang seringkali kita dengar di masjid atau musola, yang mana Rasulullah berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Pemurah, Engkau menyukai memberi maaf, maka maafkanlah aku. Jadi itu adalah doa untuk memohon ampunan. Kemudian yang terakhir, yang pasti kalau kita di bulan Ramadan, kita bersedekah atau berbuat kebaikan. Maka kita pahami kalau di menjelang berbuka puasa banyak sekali yang berbondong-bondong untuk berbagi takjil. Itu artinya secara kebiasaan kita untuk melakukan sedekah atau berbagi. Akan tetapi di bulan Ramadan, yang mana sedekah yang kita lakukan itu adalah membantu orang yang untuk berbuka puasa. Nah, itu pahalanya yang lebih kembali. Kita mendapatkan pahala sedekah atau berbagi, juga kita mendapatkan pahala untuk memberikan makanan atau berbuka orang yang sedang berpuasa. Nah, maka dari sini yang bisa kita ambil bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah ya. Jadi apa yang kita kerjakan semuanya akan mendapat pahala. Maka inti dari malam kemuliaan ini adalah yang bisa kita jemput, yaitu selalu melakukan kebaikan. Maka jika kita bisa meraihnya, ibadah kita pada malam itu
setara dengan ibadah selama lebih dari 80 tahun. Maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan ini, dan mari kita manfaatkan 10 malam hari terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya, yaitu mengikuti teladan Rasulullah dalam beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar kembali, dan kita diperjumpakan Ramadan ini kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Itu kita juga harus bisa menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat. Semoga kita semua sahabat-sahabat Mutiara bisa menggapai malam yang mana di bulan Ramadan ini yang penuh kemuliaan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya, bagi kita dan juga bagi sahabat-sahabat Mutiara yang berbahagia dan yang dirahmati Allah pada bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak, saya ingin bertanya, ada enggak ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar? Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, seringkali itu diperbahas atau diperdebatkan. Bagaimana sih ciri-cirinya kalau orang yang mendapatkan kemuliaan di malam itu? Karena kalau kita pahami, kita semua berusaha untuk menjemputnya, tapi untuk kategori yang mendapatkan malam kemuliaan itu seringkali dipertanyakan. Nah, kita mengingat kembali yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa di bulan Ramadan terdapat malam kemuliaan secara pasti memang tidak diketahui berlangsungnya kapan, tanggal berapa, malam keberapa Lailatul Qadar itu berlangsung. Nah, akan tetapi menjadi sumber semangat kita bahwa dalam hadis cukup dijelaskan bahwa 10 hari terakhir. Maka kita pahami bersama 10 hari terakhir itu manusia atau umat muslim selalu berbondong-bondong untuk bisa meraihnya di malam Lailatul Qadar. Jadi lebih dalamnya lagi keterangan 10 hari di malam terakhir bulan Ramadan, yang mana sesuai hadis juga Rasulullah itu mengencangkan sarungnya. Artinya di sini adalah Rasulullah itu lebih menggiatkan kembali amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Artinya di sini kalau kita pahami bahwa yang mendapat kemuliaan itu yang bagaimana? Berarti orang yang tergugah bisa melakukan amalan-amalan atau ibadah di 10 malam hari terakhir. Jadi kalau orang yang sudah tergugah di malam hari itu, insya Allah mereka kalau istiqomah melakukannya, pasti beliau atau mereka dapat mendapatkan kemuliaan itu. Kalau mungkin ya, kalau kita pahami Lailatul Qadar itu dipatoki tanggal sekian lah, pasti orang-orang atau muslim akan berbondong-bondong hanya di hari itu saja. Nah, seperti itu. Maka 10 hari ini juga kalau kita logika itu biar kita semua itu istiqomah untuk melakukan kebaikan di malam yang baik itu. Mungkin itu Mbak Hilda ya. Saya juga ingin bertanya nih Pak, apa yang disarankan untuk dilakukan umat Islam pada malam Lailatul Qadar? Nah, ini kelanjutan dari yang ditanyakan dari Mbak Hilda tadi ya, untuk bagaimana melakukan di malam Lailatul Qadar itu ya. Jadi inti utamanya bahwa sebagai umat muslim itu kan pasti taat terhadap Allah, yaitu artinya apa? Melakukan kebaikan-kebaikan loh. Nah, maka di sisi yang sudah kita lakukan bersama bahwa sejatinya umat muslim itu adalah melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan atau larangan Allah.
Maka di sini bagaimana cara kita bisa menjemputnya, yaitu ya kembali lagi kita melakukan kebaikan di malam yang sudah ditentukan oleh Rasulullah dalam hadis. Itu tadi kapan Mas? 10 malam hari terakhir dan posisinya di hari yang ganjil. Nah, maka di situ kita pahami bahwa di malam yang telah disebutkan itu kita harus melakukan kebaikan. Nah, sehingga kalau kita sudah melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar atau 10 malam hari terakhir di hari yang ganjil, kalau Ramadan sudah berlalu dan kita pada waktu itu istiqomah melakukannya, insya Allah kita itu ibaratnya adalah lulus dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga maka datangnya bulan Syawal atau artinya itu peningkatan, maka kita mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan dan kita kembali menjadi suci. Idul Fitri di hari Lebaran, maka kita akan kembali menjadi manusia yang suci karena dosa-dosa kita telah diampuni di bulan Ramadan. Tadi kan saya jelaskan bahwa di hadis-hadis Rasulullah yang telah disebutkan bahwa amalan perbuatan yang dilakukan di bulan Ramadan selalu memberikan ampunan dosa-dosa yang telah lalu, yang mana mendapatkan kemuliaan. Nah, itu yang ada kalau kita melakukan Lailatul Qadar dalam 10 hari di malam bulan Ramadan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hefik Yusrul Huda MPD sudah hadir di Mutiara Podcast ini. Baik, kami akan tutup. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Kami berharap sahabat Mutiara menikmati konten yang kami sajikan dan mendapatkan wawasan baru dari topik yang dibahas. Jangan lupa untuk berlangganan podcast kami agar tidak ketinggalan setiap episodenya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat Mutiara yang telah mendukung podcast ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, saran, atau topik yang ingin kita bahas, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau media sosial kami. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.